Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma yassir wa la tu'assir. Video ini lanjutan dari video sebelumnya pembahasan tanya jawab SPM Jawa Barat tahun 2025. Hanya di video ini khusus membahas untuk jalur domisili, tanya jawab jalur domisili. Maka dari itu untuk kalian yang daftar jalur domisili, maka harus nonton video ini. Terutama di akhir video ada simulasi seleksi jalur domisili. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Alamat kakak di luar rayon, tapi sudah tinggal lebih dari 1 tahun. Apakah bisa daftar jalur domisili? Nah, peraturan SPMB 2005, alamat kartu keluarga pendaftar harus di rayon yang sama. Sederhananya berada di kecamatan yang sama. Jadi, untuk pendaftar yang sudah tinggal 1 tahun, 2 tahun, atau lebih, tapi alamat kakak bukan di rayon, maka harus memilih jalur SPMB yang lain. Pada SPMB 2025, kuota penerimaan pada jalur domisili lebih kecil dibandingkan pada PPDB 2024. Tapi jangan khawatir, karena kuota penerimaan pada jalur afirmasi dan jalur prestasi bertambah. Maka dari itu untuk siswa kelas 7 atau 8 yang sekarang sedang bersekolah di SMP atau MTS yang nanti akan masuk ke SMA atau SMK negeri jalur domisili tapi alamat kakaknya di luar rayon, harus segera perbaiki alamat kakak. Jika akan tinggal bersama wali, maka masukkan nama ke kartu keluarga wali dan juga di identitas rapot SMP ditulis juga nama walinya. Nah, kakak belum 1 tahun tapi tidak ada pindah alamat, apakah tetap melampirkan kakak lama? Jika ada perubahan kartu keluarga seperti penambahan atau pengurangan anggota keluarga dan belum 1 tahun, walaupun tidak pindah alamat, maka tetap harus melampirkan kartu keluarga yang lama. Jika kartu keluarga yang lama hilang, maka buat surat keterangan ke RT, RW, atau desa. Nah, ini yang sering ditanya, berapa sih jarak minimal untuk ikut jalur domisili? Tidak ada ketentuan jarak minimal untuk jalur domisili, yang penting masih satu rayon. Nah, misalnya banyak pendaftar yang tinggal di satu desa dengan SMA SMK tujuan, maka pendaftar yang tinggal di desa lain kemungkinan diterimanya kecil. Tapi jika sedikit pendaftar yang tinggal di satu desa SMA atau SMK tujuan, maksudnya di sekitaran SMA ya, maka pendaftar yang dari desa lain atau mungkin kecamatan lain kemungkinan diterimanya besar. Nah, ini juga banyak ditanyakan apakah ada tes pada SPMB jalur domisili. Pada semua jalur SPMB tahap 1, seleksi utama berdasarkan jarak. Semakin dekat jarak antara sekolah dengan tempat tinggal, maka semakin besar kemungkinan diterimanya. Hanya saja saat memilih jalur domisili, pendaftar diminta input nilai rapot kan. Nah, nilai rapot sebenarnya digunakan jika pendaftar memiliki jarak yang sama. Maka yang diprioritaskan adalah nilai rapot tertinggi. Kemudian pertimbangan lain adalah usia. Untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya di akhir video. Jadi jawabannya tidak ada tes ya. Di tahap 1 semuanya tidak ada tes, tesnya ada di tahap 2. Semua di tahap 2 tes semua. Nah, simulasinya perhatikan ya. Misalnya ada 10 pendaftar nih, yang diterimanya 7. Nah, ini pendaftarnya ada 10, ada Nanang, Neneng, Nining, Nunung. Nah, ini adalah hasil seleksinya. Yang biru diterima, yang merah tidak diterima. Perhatikan, prioritas berdasarkan jarak. Nining nomor 1, kemudian Nanang nomor 2. Kenapa diurutkan berdasarkan jarak terdekat ke yang jauh? Nah, walaupun nilai Nining lebih kecil dibandingkan nilai Nanang, tapi Nining jaraknya lebih dekat, maka Nining yang akan menjadi prioritas keterimanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat yang terakhir nih. Nah, Nunung, Doni, dan Dona sama-sama nih jaraknya 250 meter. Nah, Nunung nilainya lebih tinggi, maka dia akan prioritas masuk. Nah, sedangkan Dona dan Doni itu sama-sama nilainya 877. Gimana dong? Kok kenapa yang diterimanya Doni? Karena umur atau usia Doni itu lebih tua. Dia kelahiran 2009, sementara Dona kelahiran 2010. Maka untuk bertiga ini gagal di tahap 1. Gagal di pilihan 1, mungkin bisa diterima di pilihan 2 atau mungkin nanti akan ikut di SPMB tahap keduanya, seperti itu. Oke, untuk video selanjutnya akan membahas tentang jalur afirmasi
Maka dari itu, subscribe. Terima kasih.